تتم الصالحات وبعفوه تغفر الذنوب والسيئات. الحمد لله الذي أمات وأحيا ومنع وأعطى وأرشد وهدى وأضحك وأبكى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الرحمن، أوصيكم بتقوى الله لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, tidak berapa lama lagi, sebentar lagi umat Islam akan menyambut Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Sebentar lagi di seluruh pelosok bumi suara gema takbir, tahmid, tahlil akan terus berkumandang. Suara takbir yang akan kita suarakan, kita gemakan, akan mengiringi langkah saudara-saudara kita yang saat ini sedang melaksanakan ibadah haji di tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Di sana mereka akan melaksanakan sederet kegiatan ibadah. Dan kita pun yang tidak melaksanakan ibadah haji berada di tanah air saat ini juga akan melaksanakan ibadah yang ada kaitannya dengan ibadah yang mereka lakukan di sana. Kita melaksanakan puasa Arafah. Kita akan menyembelih kurban setelah sholat Idul Adha. Kita juga akan mengumandangkan takbir, tahmid, dan tahlil. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam suasana kita menyambut Idul Adha, suasana Hari Raya Kurban, dalam suasana kita mensyukuri nikmat Allah, maka merupakan kewajiban bagi kita untuk terus mentadabburi, mencari filosofi dari kegiatan ibadah yang kita lakukan. Salah satu kendala besar umat Islam hari ini adalah kehilangan figur, kehilangan tauladan. Maka ketika kita mengingati Idul Adha, maka ada figur besar, ada figur teladan, ada figur sepanjang zaman yang kita pantas dan harus kita ikuti. Beliau adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka tentang figur ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, laqad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Telah ada pada diri Ibrahim dan keluarganya, orang-orang yang bersamanya itu tauladan yang baik. Maka dalam rangka kita memperingati ataupun menyambut Idul Adha, ada pelajaran besar dalam kehidupan Nabiullah Ibrahim. Dalam khutbah yang singkat ini kita menyebutkan dua saja teladan yang bisa kita ambil dari kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Hadirin yang dirahmati Allah, di antara teladan yang kita bisa ambil dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang pertama adalah beliau memegang prinsip kebenaran itu dari masa muda hingga beliau tua, bahkan sampai beliau menemui kewafatan beliau. Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah orang yang berpegang teguh dengan kebenaran, dengan prinsip-prinsip tauhid dari sejak beliau masih remaja, masih muda, bahkan sampai beliau tiada. Maka memahami, memegang teguh dengan kebenaran,
Ini harus menjadi prinsip setiap seorang muslim. Setiap muslim mesti berpegang dengan kebenaran, dengan ajaran syariat, dengan sekuat tenaganya. Dari sejak dia muda, dari sejak dia kecil, remaja, dewasa, bahkan sampai tua. Ada orang yang dalam hidupnya mengalami perubahan. Di masa mudanya biasa-biasa saja, mungkin banyak terjerumus dalam perbuatan yang tidak benar. Tapi di masa tuanya Allah berikan petunjuk kepadanya. Dia bertaubat. Dia mengikuti petunjuk-petunjuk Allah. Dan menjadi hamba yang senantiasa bersyukur dengan melaksanakan ibadah. Alhamdulillah. Ada yang lebih parah. Yang masa mudanya dia baik. Tertuntun dengan baik. Hidup di lingkungan yang baik. Tapi di ujung kehidupannya dia justru terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ada yang lebih parah, di mudianya tidak baik. Bahkan di hari tuanya tidak berubah menjadi lebih baik. Maka ini betapa celaka orang yang seperti itu. Maka pelajaran dari Nabiullah Ibrahim adalah ketika muda tetap komitmen dengan syariat, dengan ajaran-ajaran tauhid, bahkan tua semakin dahsyat. Kita lihat di masa muda Nabiullah Ibrahim, beliau melakukan satu gerakan besar yang sangat luar biasa. Beliau mematuhi perintah Allah, beliau memperjuangkan tauhid. Apa itu? Menghancurkan, meruntuhkan berhala-berhala yang menjadi sembahan orang-orang masyarakatnya pada saat itu. Di masa muda itu dilakukannya. Bahkan ketika beliau sudah semakin tua, beliau juga menjadi ikon ketika melaksanakan satu perintah ketaatan yang sangat luar biasa, yaitu menyembelih anak yang sangat dicintainya. Di masa muda beliau taat, kemudian di masa tua beliau juga makin taat. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai ketauhidan bagi Nabiullah Ibrahim adalah sesuatu yang tidak ada tawar-menawar. Sesuatu yang tidak boleh main-main. Tauhid bukan sesuatu yang bisa dimain-mainkan. Agama bukan sesuatu yang bisa dimudah-mudahkan. Ini yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim. Ada pemahaman di tengah masyarakat kita tentang memahami wasatiyah, moderat. Walaupun terjemahan wasatiyah dengan moderat tidak bisa disamakan. Tentang moderat, agama-agama yang moderat, seakan-akan agama ini adalah sesuatu yang bisa dimudah-mudahkan, yang bisa dikesampingkan. Simbol-simbol syiar-syiar agama bisa diketepikan. Seorang ulama menuliskan bahwa salah satu strategi musuh-musuh Islam adalah dengan membuat umat Islam menyepelekan syiar. Kita mulai menyepelekan syiar-syiar Islam. Ini pertanda kehancuran di masa depan. Maka sebenarnya wasatiyah itu bermakna adalah para ulama mengatakan nushaddidu fil usul wa nuyassiru fil furu'. Kami tegas dalam hal pokok, hal yang prinsip kita tegas. Tetapi yang hal menjadi bukan substansi tapi hanya cabang-cabang dari sebuah ajaran-ajaran agama, maka ini bisa dimudahkan. Hadirin yang dirahmati Allah. Ibnu Abbas sebagaimana dinukilkan oleh Hamka di dalam tafsir beliau, tafsir Al-Manar, mengatakan bahwa Allah tidak mengutus seorang rasul itu kecuali orang yang muda. Hamka mengatakan, ditulis sebagaimana Ibnu Abbas katakan, Allah tidak mengutus seorang rasul kecuali rasul itu adalah orang yang muda. Rasulullah diberikan wahyu oleh Allah pada usia 40 tahun. Usia muda. Di mana 40 tahun adalah puncak kematangan seseorang. Semua rasul itu diutus dalam usia yang sangat muda. Dilanjutkan oleh Hamka katanya, dan tidak ada seorang yang alim, orang yang berilmu, orang yang alim, ulama, kecuali diberikan ilmu oleh Allah pada masa mudanya. Jadi proses kehidupan masa muda ini merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan umat. Dan Nabiullah Ibrahim ketika melaksanakan tanggung jawab tauhidnya ketika masih sangat muda sekali dan masih dalam usia muda. Maka ini pelajaran yang bisa kita petik, hadirin yang dirahmati Allah, bahwa seorang anak muda dalam Islam itu harus memiliki pondasi ketauhidan yang kuat. Seorang anak muda itu harus memiliki idealisme yang tinggi di dalam beragama. Maka ia harus kuat
tegak berdiri dengan tauhid dan keimanannya, dia tidak mudah tergiris oleh kemunafikan-kemunafikan, oleh arus-arus kejahiliahan. Dia tidak boleh gentar dan takut dengan semua tantangan-tantangan ketika dia mempertahankan ketauhidan. Seharusnya anak muda Islam hari ini harus seperti Nabi Ibrahim alaihissalam yang berdiri tegak di hadapan Namrud. Padahal saat itu Namrud sudah mengeluarkan veto untuk memvonis Ibrahim dengan hukuman dibakar hidup-hidup. Seharusnya anak muda kita hari ini harus seperti Musa yang tegak berdiri di hadapan Fir'aun. Kita juga seharusnya anak muda kita hari ini harus seperti Ashabul Kahfi yang mempertahankan keimanannya di hadapan kekaisaran Romawi. Hadirin yang dirahmati Allah, ini yang kita mau dan ini yang kita ambil pelajaran pertama dari Nabiullah Ibrahim tentang mempertahankan kebenaran, memperjuangkan kebenaran, idealisme dalam mempertahankan ketauhidan. Maka ini adalah komitmen dasar dalam kehidupan kita. Yang pertama. Yang kedua, pelajaran yang kita bisa ambil dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah sikap kritis. Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita bahwa kita harus berlaku baik kepada siapapun. Kita harus dekat dengan siapapun. Kita harus melayani siapapun. Kita harus berlaku sopan santun kepada siapapun. Tapi di tengah kebaikan kita kepada orang, tidak menghilangkan sikap kritis kita. Kritis jangan menyebabkan kita juga tidak melayani orang lain, tidak menghargai orang lain. Betapa banyak orang yang hari ini saling dialog, saling diskusi, ujungnya berakhir dengan sebuah pertikaian. Tetapi Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita tentang kritis. Bagaimana Nabiullah Ibrahim mengkritisi ayahnya. Memperbaiki cara berpikir ayahnya. Ayahnya bukan hanya seorang penyembah berhala. Ayahnya itu malah justru pembuat patung-patung yang disembah oleh masyarakat pada waktu itu. Bukan hanya penyembah, tapi produser. Bukan konsumen, tapi produser. Beliau mengkritisi ayahnya dengan cara yang sopan, dengan cara yang santun, dengan cara yang baik. Begitu juga Nabiullah Ibrahim mengkritik kebiasaan masyarakat pada saat itu. Yang menyembah berhala, yang telah menyepikan aspek-aspek rasionalitas. Yang tidak bisa lagi memfungsikan akal. Sehingga mereka menyembah patung-patung yang tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak juga bisa mencegah mudarat. Kita lihat hadirin yang dirahmati Allah. Bagaimana kritik-kritik yang dibangun ini sangat luar biasa. Karena ada orang hari ini, orang tidak berani mengkritik sesuatu yang salah di depan matanya. Orang mungkin idealis di awalnya, di ujungnya hanya ikut-ikutan saja, diam 1000 bahasa. Ketika atasannya memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan hati nuraninya, apalagi bertentangan dengan jiwa-jiwa agamanya, dia tidak bisa berbuat apa-apa, hanya mungut-mungut saja. Karena kepentingan sesaat telah memudarkan idealisme dalam dirinya. Seharusnya kekuatan keimanan dalam dirinya itu membuat dia semakin kritis untuk mengatakan ini hak dan ini batil. Walaupun itu orang di atas kita. Tapi dengan cara dakwah yang santun dan sopan. Kita lihat bagaimana dengan Nabiullah Ibrahim. Beliau berbicara dengan santun dan kritis. Silakan kita buka surat Maryam ayat 42 sampai 48. Kita buka juga surat Al-Anbiya. Bagaimana diskusi yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim dengan orang, baik dengan orang tuanya ataupun oleh masyarakatnya. Nabiullah Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Idz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'a." Ya abati, wahai ayahku, lima ta'buduna ma la yasma'u wa la yubsir. Bagaimana engkau ya wahai ayahku, wahai orang tuaku, menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa juga melihat, wala yughni 'anka syai'a. Juga tidak bisa mendatangkan manfaat apa-apa bagimu. Ini kalimat bagaimana beliau mengkritisi tentang kebiasaan orang tuanya yang menyembah berhala, keyakinan orang tuanya menyembah berhala. Kritis.
Beliau melanjutkan dengan penuh, karena apa? Kritisi yang beliau buat bukan karena kritisi, karena apa rasanya sebuah sikap tidak suka, bukan. Kita mengkritik orang lain bukan karena kita tidak suka kepada dia. Kita mengkritisi orang bukan karena kita ingin dikatakan hebat daripada dia. Tapi kritisi kita kepada seseorang karena dilandasi oleh rasa cinta kita kepadanya. Kita menegur orang itu karena kita sayang kepadanya. Kita mengkritisi kesalahannya karena kita ingin dia menjadi lebih baik. Bukan kita mengkritisi karena ada kesombongan di hati kita. Nabiullah Ibrahim mengatakan, "Ya abati, wahai ayahku, inni akhafu ayyamassaka 'adzabun minar rahman." Wahai ayahku, aku khawatir, aku sangat khawatir, sangat takut. Seandainya engkau nanti akan mendapat azab dari Allah yang Maha Pemurah. Fatakuna lisyaitani waliya. Engkau akan menjadi pengikut-pengikut syaitan. Rasa khawatir ini yang mendasari kritik yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Begitu juga beliau bagaimana membuka minda cara berpikir daripada orang tuanya supaya melihat bahwa patung yang sedang disembah itu adalah benda yang tidak bisa mendengar, tidak bisa berpikir, tidak bisa memberikan apa-apa. Kritik yang sangat luar biasa. Tapi kita juga memahami bahwa setiap kritikan itu pasti ada konsekuensi. Kalau berani mengkritik, siap, terima konsekuensinya. Kalau tidak berani menerima konsekuensi, diam-diam saja. Banyak orang diam, kenapa? Tidak mau dikucilkan. Kenapa tidak mau jatuh dari jabatan? Karena saya tidak mau dibuang. Saya tidak mau. Maka orang yang tidak mau, diam. Karena siapa yang berani bicara, ada konsekuensi dari itu. Apalagi bicara tentang keimanan, bicara tentang kebenaran, bicara tentang tauhid. Konsekuensinya sangat berat. Nabiullah Ibrahim menerima konsekuensi ini. Ketika beliau mendakwahi orang tuanya, mengkritisi orang tuanya menjawab. Qala arghibun anta an ailati ya Ibrahim. Ketika nasihat disampaikan kepada ayahnya, langsung ayahnya naik paning dan marah. Dan mengatakan, arghibun anta an ailati ya Ibrahim. Begitu bencikah kamu, wahai Ibrahim, terhadap Tuhan-Tuhan kami? Begitu bencikah kamu sehingga kamu mengkritisi apa yang telah aku lakukan? Sikap orang yang dikritisi pasti ada respon. Karena komunikasi yang dibangun oleh Nabi Allah Ibrahim adalah komunikasi yang seimbang. Komunikasi yang dibangun oleh Nabi Allah Ibrahim, komunikasi yang seimbang. Bukan orang yang tidak bisa menjawab. Mereka menjawab dengan kemarahan. Maka la illam tantahi. Jika engkau tidak berhenti dengan dakwahmu, jika engkau tidak berhenti mengkritisi apa yang aku lakukan, la arjumannak, aku akan merajammu, aku akan melemparmu dengan batu. Sebuah ancaman dari orang tua, wahjurni maliya, pergi engkau dari rumahku, kita nggak ada ikatan apa-apa lagi. Seorang yang paling besar dalam hidup bukan tekanan fisik yang beliau alami, bukan itu tekanan perasaan emosional. Benar-benar seorang anak ketika ayah dan orang tuanya marah kepadanya, apalagi memutuskan hubungannya. Ternyata ini yang mendapatkan respon dari orang tuanya. Kritik Nabiullah Ibrahim tadi kepada orang tuanya, sekarang kepada masyarakatnya. Apa yang beliau dapatkan dari itu? Beliau dapatkan adalah sebuah jawaban dari Raja Namrud. Apa kata Namrud? Qalu bunu lahu bunyanan fa'alquhu fil jahim. Buatlah sebuah perapian untuknya dan bakar dan lemparkan dia ke dalam api yang menyala-nyala. Konsekuensi berani berhadapan dengan masyarakat yang terjerumus dalam kemusyrikan, berani berhadapan dengan pemimpin yang zalim. Tadi konsekuensi sosial, kondisi emosional, sekarang konsekuensinya adalah fisik. Bakar hidup-hidup. Dan ini yang diterima oleh Nabiullah Ibrahim. Dan ini yang diterima oleh para al-anbiya. Ini yang diterima oleh para ulama. Ini yang diterima oleh para pejuang-pejuang tauhid. Ujungnya adalah konsekuensi emosional, konsekuensi sosial, dan terakhir adalah konsekuensi fisik. Dan ini yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada kita. Ada dua pelajaran dalam khutbah singkat ini. Yang pertama,
menjadi pribadi yang komitmen berpegang dengan kebenaran. Apapun kondisi, apapun tantangannya, berpegang teguh. Addu bin nawajiz. Kata Rasulullah, gigit dengan gigi gerahammu. Jangan berubah. Dari sini kita memahami ada kewajiban hari ini. Anak-anak kita, generasi muda kita, generasi penerus kita. Tanamkan jiwa-jiwa yang siap berkomitmen dengan agama. Dan ini yang disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim sebagai wasiat terakhirnya. Wa wassa Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya, cucu-cucunya, garis keturunannya. Bahkan ini juga yang disampaikan, yang diwasiatkan oleh Ya'qub. Ya bunayya innallaha astafa lakumuddin. Allah telah memilih kepada kalian Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan engkau mati kecuali dalam keadaan Islam. Bagaimana kita memastikan anak kita, generasi penerus kita, mereka orang yang hidup dalam suasana keislaman dan mereka menjadi pejuang-pejuang yang mempertahankan keislaman dengan gigi gerahamnya, dia menggigit sekuat-kuatnya. Pada saat di mana saat itu kata Rasulullah, ya'ti 'alan nasi zaman, akan datang satu zaman kata Rasulullah, al-qabidu bidinihi kal-qabidu al-jamrik. Orang yang berpegang dengan agama seperti orang yang berpegang dengan bara api. Dan mungkin zaman itu sudah datang, mungkin akan datang. Yang kedua kesimpulannya adalah pribadi yang kritis. Tidak boleh diam dengan apa yang terlihat kemungkaran di depan mata. Sampaikan. Kritik dengan baik, dengan penuh sopan santun. Karena orang tidak tahu ini benar atau salah jika tidak ada kritik. Yang paling bahaya adalah ketika kejahilan, ketika kemaksiatan menjadi kebenaran yang dibiasakan. Kenapa terjadi menjadi sebuah kebiasaan? Karena semua diam. Sesuatu yang awalnya aneh, kemudian dibiasakan, didiamkan. Ini menjadi kebiasaan dan terus akan terjadi seperti itu. Maka ketika kita membaca surat Ibrahim, kenapa mereka menyembah berhala? Dulu orang-orang tua kami melakukan seperti itu. Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ini menjadi renungan dalam kita menyambut Idul Adha yang akan datang kepada kita. Semoga semangat berkorban, semangat menjadi pribadi yang lebih baik, semangat untuk memperjuangkan agama, semangat untuk teguh seperti teguhnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu tertanam dalam diri kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullakum wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.